Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Opik Desain. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi info tentang desain perpaduan ya. Desain yang kita padukan kali ini adalah desain rumah klasik yang nantinya akan kita kawin silangkan dengan desain rumah modern atau minimalis ya. Oke, seperti apa jadinya dan melahirkan desain yang kayak apa? Simak baik-baik videonya dan don't skip. Sebelum ke video, bantu support channel ini dengan like, komen, subscribe, dan share ya kawanku, biar channel ini selalu bisa menginspirasi dan memberikan desain-desain terbaiknya buat kalian. Oke. Dan pertama-tama kita coba bahas satu persatu dari eksteriornya ya. Ya, seperti yang telah kita utarakan, eksterior rumah ini desain induknya atau master plan-nya atau master desainnya ya, atau konsep dasarnya itu adalah klasik ya sebenarnya. Jadi dari bodi rumahnya itu adalah mengacu ke desain rumah klasik. Tapi di sini ada beberapa aksesoris yang membuat atau menjadikan rumah ini tampak lebih modern ya. Rumah ini memiliki lebar 5 meter dengan panjang ke belakangnya yaitu 12 meter. Yang idealnya rumah ini berdiri di atas lahan berukuran 5 kali 16 meter atau 17 meter gitu ya. Oke, seperti ini desain fasadnya cukup elegan dan cukup agak sedikit rumit memang, tapi ya untuk tukang-tukang di daerah saya kira sudah bisa mengerjakan bentuk-bentuk yang kayak gini, karena bentuk yang kayak gini itu sudah umum ya di desa-desa. Bentuk yang kayak gini sudah banyak digunakan ya. Oke, sebelum membahas lebih detail soal desainnya, kita coba keliling dulu seperti apa bodi induknya ya. Ya, seperti ini dia. Untuk atap rumah ini kita gunakan atap tipe perisai ya, seperti pada umumnya rumah klasik. Atap rumahnya selalu menggunakan atap perisai. Oke, di sisi sebelah kiri itu ada dak beton yang berfungsi juga sebagai talang ya. Oke, kemudian ada sedikit bukaan itu untuk akses sirkulasi udara juga pencahayaan di ruang tengah. Kemudian yang ujung belakang itu kita isi dengan dapur semi outdoor ya. Ya, kemudian untuk pengamannya kita kasih jeruji besi. Ya, kemudian untuk tandon air pun juga kita taruh di paling ujung belakang. Oke, seperti ini desain induknya ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat bagi kawan-kawan yang baru aja menemukan channel ini ya. Saya ucapkan selamat mengikuti dan semoga bisa menambah inspirasi. Kemudian saya ucapkan selamat juga bagi kawan-kawanku yang baru aja nikah ya, selamat menempuh hidup baru. Kemudian saya ucapkan selamat juga bagi kawan-kawan yang sudah memiliki pacar ya, selamat menatap masa depan kawanku. Kemudian saya ucapkan selamat juga yang masih jomblo ya, selamat menatap pacar orang. Oke, sekarang kita bahas dari depan kawanku. Rumah ini memiliki lebar 5 meter ya. Dengan lebar 5 meter ini untuk halaman kita isi dengan 2 fungsi ya. Yang sebelah kiri kita fungsikan sebagai carport, kemudian yang sebelah kanan kita fungsikan sebagai area terbuka, bisa untuk main anak-anak, bisa juga untuk penghijauan di sana ya. Yang hobi tanam-tanaman, yang hobi bunga-bungaan bisa mengeksplor space itu ya. Kemudian space yang di samping teras itu juga ada space untuk penghijauan juga.
Oke, seperti ini dia bentuk fasadnya, cukup elegan, cukup menawan ya, dan saya kira nggak begitu rumit amat ya. Kemudian di sebelah sini ada space ya. Space ini adalah fungsinya sebagai area pencahayaan ruangan tengah ya. Kemudian kita geser dulu ya. Di sini kita temukan sebuah space lagi. Anda bisa menggunakan penghijauan di sana, Anda bisa tanam bunga-bungaan. Oke, kemudian kita naik ke atas. Ini bentuk terasnya ya, seperti ini. Nah, teras ini ditopang 2 pilar ya. Kemudian untuk aksesoris teras kita gunakan sebuah aluminium hollow yang kita finishing warna-warna kayu, atau Anda bisa beli aluminium hollow yang sudah berwarna kayu ya, itu juga sudah ada. Juga nggak mudah luntur, cuman harganya ya agak sedikit mahal ya, tapi kebutuhan kan nggak banyak, jadi ya masih terjangkau juga. Di sini untuk roster atau angin-angin kita gunakan motif batik-batik ya, khas rumah klasik. Oke, kemudian kita coba ke depan ya. Oke kawan, di sini ada motif lagi ya, motif batik-batik juga, menegaskan kalau desain rumah ini adalah induknya desain rumah klasik ya. Kemudian paling ujung teras kita isi dengan aksesoris jendela ya, itu cuma aksesoris angin-angin aja yang diisi dengan kaca mati ya, yang nggak bisa dibuka tutup. Kemudian di sini kita gunakan bata expose kawan, untuk menegaskan kalau rumah ini juga ada unsur etniknya ya. Kemudian di sini ada area penghijauan. Oke. Kemudian untuk teras ini kita bikin menjorok ke depan ya, dengan ketinggian naik dari tanah sekitar 50 cm. Oke, untuk pintu utama ini kita gunakan pintu kupu tarum ya, atau pintu kupu-kupu ya. Kemudian sekarang waktunya kita masuk ke dalam ya. Ya tentunya masuk ke dalam ya, kalau masuk bentar terus keluar itu lain ceritanya. Oke, kemudian ini ruang pertama yang kita temukan adalah ruang keluarga, ruang tamu ya. Ruang tamu ini cukup mini ya, dia berukuran 2,5 kali 3 meter, cukup untuk naruh satu buah sofa dengan penyekat ruangan. Kita bikin sesimpel mungkin ya. Untuk plafonnya kita desain plafon yang agak ke klasikan gitu, tapi juga modern juga. Kemudian kita coba melangkah ke area berikutnya kawan. Untuk dominasi warna daripada rumah ini kita pakai warna putih, mengingat rumah ini enggak lebar ya. Rumah ini cuman memiliki lebar 5 meter. Untuk lantai sendiri, karena ini temanya rumah klasik ya, rumah klasik yang dipadu-padankan dengan minimalis modern. Untuk lantainya kita pakai lantai bermotifkan kayu kawanku. Di sini ada sekat ruangan. Sekat ruangan ini kita pakai sesimpel mungkin kawan. Sekat ruangan ini nggak perlu rame-rame, karena mengingat rumah ini nggak lebar, juga cukup sempit, jadi biar nggak nambah kesempitan ruangannya ya. Kemudian kita coba masuk ke kamar yang anak yang pertama ya. Oke, ini ada 2 kamar ya. Kamar ini bisa Anda gunakan sebagai kamar anak, atau dibalik di sini sebagai kamar utama juga bisa, karena ukurannya sama kawanku. Oke, pencahayaannya cukup bagus, ukurannya 2,5 kali 3 meter, dengan diisi satu buah bed, juga satu buah almari. Tapi kalau saya lebih enak kamar utamanya di sana ya. Di sini masih ada space kawan, itu di belakang jendela itu ada space untuk pencahayaan. Oke, kemudian kita masuk ke kamar kedua ya. Ini saya lebih suka menyebutnya adalah kamar anak. Kamar anak ini berukuran 2,5 kali 3 meter juga, berukuran maksudnya dia cukup untuk naruh satu buah bed, juga satu buah almari. Oke, almarinya biar space-nya agak lebar, kita taruh di dinding ya. Jadi dia memakai almari tempel atau almari gantung ya.
Seperti ini dia desainnya, cukup sederhana kawan. Untuk penataan antar ruangnya cukup sederhana, dan konektivitas ruangannya juga cukup bagus ya. Oke. Kemudian di sini kita temukan sebuah ruang keluarga ya. Oke. Ini adalah ruang keluarga, diisi dengan satu buah sofa bed ya. Kemudian di sana ada buffet, kemudian ada TV juga ya. Oke. Kemudian untuk meja makan kita taruh di sini ya. Meja makannya ya cukup mini. Kemudian untuk kitchen set kita taruh di ujung belakang ya. Ini adalah dapur bersihnya ya. Kemudian nanti kita melangkah ke belakang, nanti kita temukan sebuah dapur kotor yang kita isi dengan beberapa aksesoris. Oke. Kemudian untuk perkiraan kasar pembiayaannya, rumah berukuran 5 x 12 meter, desainnya kayak ini, kira-kira menghabiskan dana sekitar 150 sampai sekitar 350 jutaan ya. Tapi semua itu juga tergantung speknya. Kalau speknya bagus banget, speknya grade A semua ya bisa 400 mungkin ya. Tapi kalau speknya standar masih sewajarnya ya, sekitar 150 itu minimal, maksimalnya 350-an ya. Itu untuk ukuran 5 x 12. Kalau ada di bawah 150 mungkin itu speknya sudah berada di bawah standar ya. Oke. Itu untuk perkiraan pembiayaannya. Tapi sekali lagi itu juga tergantung lokasi kalian di mana, tergantung spek bahan yang kalian beli kayak apa, tergantung tukang yang kalian dapatkan skillnya gimana gitu ya. Oke. Ya, desain tata ruangnya cukup simple, cukup sederhana kawan, dengan konsep open space-nya sehingga rumah ini terkesan luas ya. Oke, seperti ini dia. Kemudian kita melangkah ke area berikutnya. Area berikutnya yang kita temukan adalah area dapur kotor yang kita desain area dapur yang semi outdoor ya. Oke, seperti ini dia. Dapur kotor kali ini berada di paling ujung belakang ya. Ya, seperti ini dia. Dapur ini semi outdoor kawan. Oke, karena dia posisinya sedikit berada di luar bangunan ya, tapi untuk safety-nya masih sangat aman ya, karena dia atapnya kita pakai ductone. Kemudian di sini area terbukanya kita tutup dengan jeruji besi ya. Oke, kemudian kita melangkah ke area kamar mandi. Kamar mandi ini berukuran 2 x 1 meter, 2 x 1,5 meter, cukup untuk naruh satu shower, kemudian cukup juga untuk naruh satu buah kloset tentunya. Untuk dindingnya kita pakai granit black ya. Oke, atau Anda bisa menggunakan black marmer ya. Dan untuk dindingnya ini yang lebih murah Anda bisa pakai keramik ya. Atau yang di atasnya keramik Anda bisa pakai granit ya. Granit sudah banyak yang bermotifkan marmer. Oke, di sini adalah area terbuka kawan. Area terbuka ini bisa juga Anda gunakan sebagai area cuci dan jemur ya. Kemudian ini adalah dapur kotornya. Nah, kalau pengen masak besar atau masak yang berkebul-kebul gitu, biar asapnya nggak ke dalam, Anda bisa masak di sini ya. Karena kelemahan rumah-rumah berukuran kecil atau berukuran sempit itu ketika masak ya, meskipun dibantu dengan exhaust, tapi ya juga nggak mencukupi ya untuk menghindari baunya. Oke, kemudian di sini ada jeruji besi sebagai pengaman area outdoornya ya. Ya, seperti ini dia desainnya. Oke kawan, cukup simple, cukup sederhana, dan semoga bermanfaat ya. Semoga menambah inspirasi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap semangat, tetap bekerja keras, dan jangan lupa bahagia. Oke, bagi yang pengen request silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.